Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Potere Spesial Podcast. Pagi ini kita kedatangan tamu yang spesial. Tamu yang tidak hanya terbilang sukses di dunia bisnis, tapi juga banyak melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Sosok pemuda yang saya katakan fenomenal karena mampu berpikir taktis, berpikir memiliki visi yang jauh ke depan. Salah satu kegiatan yang dilakukan itu adalah bagaimana dia memberdayakan warga binaan lapas yang tersebar di beberapa daerah di tanah air, sehingga mereka mampu berpenghasilan dan membiayai keluarganya walaupun sementara menjalani masa hukuman. Kita sapa beliau, Andi Fahrul Amsal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini rentang waktu kedua ketiga kita ketemu sejak tahun lalu ya Pak Andi ya. Bagaimana kabar? 2020. 2020 ya. Iya. Bagaimana kabar saat ini Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat. Iya, Pak. Pak Andi, saya teringat tahun 2019, 2020 Anda salah satu sosok yang aktif melakukan kegiatan-kegiatan sosial di masa-masa pandemi. Saya ingat sekali ini Anda adalah sosok yang awal-awal membagikan APD di mana saat itu APD sangat sulit diperoleh oleh para nakes. Apa sih yang memotivasi Anda melakukan hal seperti itu, Pak Andi? Ya, pertama itu saya mencoba untuk melihat diri saya sendiri ketika saya ada di posisi itu. Saya tidak berpikir panjang waktu itu cuma naluri saya untuk bagaimana APD ini bisa sampai ke tenaga kerja tanpa harus melalui prosedur pembelian dan lain-lain. Itu aja sih. Tidak harus berpikir berapa kos yang harus dikeluarkan pada saat. Oh tidak. Ini persoalan nyawa, soalnya ini persoalan kemanusiaan. Persoalan kemanusiaan ya. Berapa bulan Anda aktif melakukan aksi-aksi sosial seperti itu? Cukup lama ya. Karena ada beberapa teman-teman juga ikut aktif membantu. Jadi melalui jejaring teman-teman, bantuan itu juga saya berikan Pak. Mungkin kurang lebih hampir ada setahun. Dan itu bukan cuma di Makassar ya? Oh bukan. Daerah-daerah mana saja pada saat itu, Pak? Daerah Jawa Barat, Indonesia bagian timur. Total ada berapa banyak APD yang kita? Oh itu nggak terhitung. Nggak terhitung. Karena ada juga banyak teman-teman yang ikut membantu akhirnya melalui saya. Ya. Lepas masa pandemi, apa yang Anda rasakan pada saat itu? Karena waktu itu saya juga sempat kena, saudara saya juga sempat kena, bahkan saya sudah berpikir bagaimana mengembalikan mayatnya saudara saya ini karena sudah sangat parah. Nah setelah melalui masa-masa itu semua, ya hidup ini yang sisanya bersyukur. Nggak bisa banyak menuntut, tetapi dalam perjalanan COVID itu kan sangat banyak pelajaran yang kita ambil. Bersyukurnya ya kita masih diberikan kesempatan sama Allah masih hidup. Dan sejak masa pandemi, peruntungan bisnis Anda meningkat atau malah sebaliknya, Pak Andi? Meningkat malah. Iya, saya meningkat karena ya mungkin kalau saya sebagai seorang muslim, ketika kita melakukan apa yang sudah dijanjikan sama Allah, pasti juga Allah akan mengembalikan itu lebih daripada apa yang sudah kita berikan kepada orang. Ya, secara personal saya menilai Anda ini berjiwa sosial, bahkan rata-rata di atas figur-figur yang saya kenal selama ini. Ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Masa pandemi berakhir itu tidak menjadi alasan kita tidak berbuat hal yang serupa. Ya. Saya banyak memantau Anda, melihat aktivitas Anda. Pak Andi ini ternyata selepas masa pandemi kembali melakukan aksi sosial dengan memberdayakan warga binaan lapas ya. Ya. Itu awalnya seperti apa itu, Pak? Ya, awalnya itu pada saat kita harus menutup pabrik yang di Bandung. Karena COVID ya? Karena COVID. Karena COVID ya. Karena COVID saya sudah memprediksi kalau
saya tutup, ini bagaimana kita bisa memberikan bantuan juga. Terus kemudian bagaimana orang yang bekerja itu bisa tetap hidup, kan gitu. Akhirnya saya berpikir singkat, ya sudah, kita masuk dalam lapas, kita produksi dalam lapas. Itu pikiran saya langsung dan langsung membuka di lapas di Makassar. Kenapa harus lapas, Pandi? Karena kalau di luar kita mempunyai pemerintah melarang untuk Berkerumun. berproduksi, berkumpul. Nah, dalam lapas inilah yang paling aman. Ya, ada inisiatif lain selain itu? Nah, warga binaan ini kan kelompok masyarakat Ya. yang mana mereka mempunyai hak juga untuk tetap berpenghasilan, Pandi. Oh. Ada. Sepengetahuan saya, Pandi, masuk lapas saja itu kan sulit. Ya. Nah, siapa yang menginisiasi niat baik Anda sehingga gayung bersambut mereka bisa diberdayakan secara finansial juga, pendapatan mereka bertambah, seperti apa itu? Iya, kalau sejarahnya saya dekat dengan di lapas atau teman-teman di Kementerian Hukum dan HAM itu awalnya saya berteman dengan ada Kak Kanwil waktu saya kuliah di Jogja. Saya berdampingan rumah di sana, akrab sama beliau sampai akhirnya beliau jadi nomor 2 di Kementerian Hukum dan HAM. Berteman dari situ akhirnya kenal sama teman-teman yang menjadi Kalapas. Ya. Di situ awalnya diskusi di situ dengan kenal dengan Kalapas Makassar. Awalnya ide ini murni datang dari pemikiran Pandi atau mungkin ada hasil diskusi atau dialektika dengan teman-teman akar Pandi sehingga Pandi berpikir, ya saya mau libatkan teman-teman warga binaan deh untuk menjadi bagian daripada bisnis saya, core bisnis saya. Kira-kira seperti apa itu? Ya, itu murni ide dari saya. Murni ide Ya, dari Anda. itu Jujur, murni itu murni ide Oh, dari itu Anda. jujur, itu Tidak ada murni dari sumbangsi pemikiran dari teman-teman Itu dari tidak ada. Kemenkumham apa dan sebagainya. Itu tidak ada, itu murni ide dari saya. Butuh waktu berapa lama untuk merealisasikan itu? Tidak lama, karena saya langsung menelpon. Waktu itu kenal dengan Kalapas Kota Makassar waktu itu, saya langsung telepon dan beliau juga sudah kenal saya. Akhirnya dengan semangatnya beliau, dengan semangat juga tugas daripada lapas itu adalah pembinaan, maka gayung bersambut. Ya. Anda mendapat atensi dari pihak lapas. Ya. Teknisnya seperti apa setelah Anda dapat peluang seperti itu? Teknisnya kami langsung membangun MOU. Bangun Membangun MOU untuk membangun industri dalam lapas, karena yang saya mau bangun itu benar-benar industri, Pak. Dari Bukan- sisi SDM-nya seperti apa, teman-teman warga binaan? Kalau kita di Sulawesi Selatan, basicnya kan bukan basic pekerja jahit menjahit, kan begitu. Bahkan waktu saya masukin di dalam lapas, mungkin ada yang baru pertama kali yang melihat yang namanya Sentuh mesin jahit, ya? mesin jahit. Iya, benar. Kan itu, jangankan menyentuh, melihat. Lihat. Dan Jadi Anda memilih secara acak atau ada tim yang tergabung di pihak lapas itu sendiri? oh ya, kalau itu sudah berkolaborasi dengan Pihak lapas. Jadi pihak lapas yang melakukan penjaringan untuk warga binaan ikut di kegiatan industri ini. Iya. Pandi, saya penasaran dengan apa feedback khususnya secara finansial bagi mereka warga binaan itu sejak terlibat langsung di bisa dikatakan bisnis ya. Bisnis yang Pandi geluti, konveksi ya Pandi ya. Konveksi. Ditahan dulu, kita lanjut setelah pariwara berikut. Kita kembali di program Potere Spesial Podcast. Pandi, di lapas itu kan warga binaannya terdiri dari berbagai macam karakter, latar belakang yang berbeda, kira-kira. Butuh pelatihan berapa lama bagi mereka sehingga mereka
bisa dikatakan produktif dalam hal menunjang program kerja Anda? Ya, ini ada sebelum saya menjawab ke sana. Iya. Sebenarnya ada yang menarik di Iya, dalam iya. lapas ini, Lapas. karakter warga binaan ini, Iya. karena kan kita melihat bahwa ya mereka masuk ada banyak kasus, ada pembunuhan dan lain-lain, kan begitu. Waktunya itu kurang lebih hampir 3 minggu real pelatihan, kan itu. Setelah pelatihan, yang menariknya ini, saya sebelum masuk dalam lapas kan ada pabrik di luar lapas, Iya. kan itu. Tim pelatih saya ini adalah tim pelatih dari Kementerian Perindustrian, tapi saya biayai secara pribadi. Jadi semua full cost yang dilahirkan dari kegiatan itu full dari kita ya? Oh ya, untuk membuat pelatihan aja itu saya hitung-hitung habis 120 juta untuk pelatihan Di aja. Makassar saja? Di Makassar aja. Termasuk peralatan di dalamnya? Beda? Oh, beda. Beda. Peralatan apa saja yang diturunkan pada saat itu? Kalau peralatan itu mesin jahit dan kelengkapannya. Anda gambling pada saat itu atau apa? Oh enggak, saya enggak gambling. Saya enggak gambling karena begini, Pandi. Ini kan kalau kita berbicara dari sisi perspektif bisnisnya, Iya. dari kacamata bisnis kan hitung-hitungannya itu untuk BOP saja itu sulit. Ya. Nah, Anda tetap optimis pada saat itu untuk menjalankan bisnis ini, melibatkan teman-teman warga binaan ini, kira-kira hitungannya bagaimana itu dari segi bisnisnya? Jadi begini. Konsep bisnis hari ini adalah konsep bisnis 5.0 itu. Iya. Bukan lagi 4.0, Pandi. Iya. Kalau 5.0 itu sudah bagaimana melibatkan kegiatan sosial dalam bisnis. Sehingga itu tidak akan pernah mati. Kan itu. Kalau industri mekanisasi tentunya kan itu harus terus diperbaharui. Tetapi kalau sosial, kita yakin persoalan itu, insya Allah itu akan cepat kembali dan kurang lebih 1 tahun itu sudah BOP ya? BOP. Jadi ini sama halnya kita melakukan bisnis industri berbasis sosial ya. Ya. Oh iya, sekarang harus ke sana. Nah, kita konsep berbicara bisnis. ini kan bisnis. Ya, Mereka diberdayakan. ya. Dari sisi ekonomi, feedbacknya apa untuk teman-teman warga binaan ini? Oh ya, yang pertama itu sebenarnya gini. Kalau semangatnya pure bisnis, sebenarnya mungkin saya tidak di dalam lapas. Tetapi ketika saya yakini bahwa ketika membantu orang dan di dalam lapas itu kan juga manusia, Pandi. Dan saya yakin di situ. Apa bedanya manusia yang ada di dalam dengan manusia yang ada di luar? Saya menyamakan hal itu. Cuma tempatnya aja yang berbeda. Dan ya tentunya mempunyai trait yang berbeda ya. Itu. Nah, kalau bisnisnya saya lebih nyaman akhirnya mempekerjakan orang di dalam lapas dengan pabrik saya yang sebelumnya. Tanpa Anda sadari, Pak Andi ini pelan-pelan bisa mengubah stigma buruk masyarakat terhadap warga binaan. Ya. Ya, itu salah satu yang saya bisa tangkap. Ya. Karena ternyata sampai sejauh ini juga bisnis Anda yang melibatkan saudara-saudara kita yang di lapas itu masih berjalan ya, bahkan grafiknya naik ya, Pak Andi. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Ini sekarang sudah 7, bahkan target saya kemarin dari 7 ini bisa sampai 10 sampai akhir tahun ini. Maksudnya 7 ini 7 lapas di 7 daerah. lapas. Apa-apa saja itu selain Makassar itu? Selain Makassar, Bandung, lapas Sukamiskin wanita, terus Bali, Semarang ada 2, lapas wanita dan lapas kelas 1, Solo, Madiun, Makassar. Ini termasuk salah satu terobosan ya, terobosan positif yang cerdas Ya. di internal Kemenkumham. Bagaimana atensi mereka terhadap Pak Andi? Anda membangun bisnis ini, bukan bisnis, Anda membangun kegiatan sosial ini dari nol sampai detik ini, kira-kira teman-teman di Kemenkumham itu melihat Anda ini seperti apa? Ya, kalau dari teman-teman
Kementerian Hukum dan HAM kemarin kemarin MOU pusat, tadinya kan per lapas-lapas. Iya. Kumham melihat hal sesuatu yang sangat baik, akhirnya diundang untuk MOU secara pusat saja. Tetapi secara praktik di lapangan memang masih ada yang perlu diberikan pemahaman terhadap teman-teman di dalam. Karena untuk menyambut begini, saya masuk di dalam lapas, saya sudah butuh uang yang banyak, kan gitu. Iya. Saya investor, Iya. tentunya saya harus disambut dengan baik dan diperlakukan dengan baik, kan gitu. Nah, Dan ternyata seiring berjalannya waktu masih ada daerah oh itu yang ada, belum bisa menangkap niat ya, baik itu ya. ya, tapi bukan secara kelembagaan ya, personal, Personal. Oh. ya, secara personal. Masih ada yang dengan di zona nyamannya, ini Oh. nggak apa-apa, mereka juga tahu kok. Iya. Kan itu masih ada yang di zona nyaman, masih ada yang berpikir pembinaan itu ya orang di penjara aja, di Iya. kerangkeng aja, kan gitu. Dan ternyata setelah program ini berjalan, justru menjadi salah satu program andalan di Kemenkumham ya. Oh iya, boleh dicek ya, seluruh Indonesia, bahkan di seluruh Asia ada yang membuat industri sebanyak ini, kan itu. Yang memperdayakan teman-teman warga binaan. Iya, itu sendiri. karena ini padat karya, Pak. Padat. Ya, banyak mungkin ada kegiatan di dalam lapas, kegiatan yang lain, tapi tidak sampai melibatkan sampai 10 orang. Kan itu. Iya. Nah, kami melibatkan sampai di atas 50 rata-rata. Kisaran pendapatan yang mereka bisa peroleh selama gabung di Pandai ini kisarannya berapa? Bocoran saya rata-ratanya berapa, Pandai? Kalau angka resminya tidak usah dipublish ya. Itu kan bagian dari rahasia perusahaan. Iya. Kisarannya saja supaya teman-teman kita di luar lapas itu bisa memahami bahwasanya jika kita ingin produktif dimanapun kita berada, termasuk di dalam lapas, itu bisa saja terwujud. Iya. Tergantung dari personnya juga mau Iya, berubah iya. tidak tuh. Kisarannya kira-kira berapa? Ini berat Sony mengungkapkan Berat, ya. ini karena jangan sampai Tapi yang jelas bisa menutupi kebutuhan sehari-hari ya. Keluarga mereka di rumah. lebih daripada cukup. Lebih daripada cukup, Ya, Masya Allah. kalau memakai standar apa nih namanya sebelum masuk orang PNS honorer, Iya. jauh daripada gaji honorer, Pandi. Ada tingkat kepuasan tersendiri tidak, Pandi? Anda melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu? Kepuasan tersendiri. Kepuasannya itu saya nggak tahu mampu mengukur kepuasan saya itu ya. Yang pasti bahwa selama di pandemik dan sekarang rezeki itu tidak pernah berhenti, Iya. Pak. Saya dapat kabar. Iya. Akhir-akhir ini kan ada gonjang-ganjing yang di internal Kemenkumham melibatkan wamen apa dan sebagainya. Iya. Salah satu figur pemuda yang digadang-gadang menduduki jabatan strategis di Kementerian Hukum dan HAM itu adalah Anda. Apa benar ya, Pan? Ya? Tahan dulu setelah iklan pariwara berikut. Kita kembali di program Potere Spesial Podcast. Pandi, ini segmen terakhir. Ya, Tidak terasa saya hampir 30 menit berbincang dengan Anda. Dan saya yakin perbincangan itu masih tidak cukup. ya. Masih banyak hal-hal yang saya sendiri atau pemirsa kami di Ainus TV itu perlu mengetahui. Menjadi suri teladan, menjadi motivasi tersendiri bagi kami khususnya pemuda yang ada di Kota Makassar, bahwasanya usia tidak membatasi kita untuk berkreasi. Usia tidak membatasi kita untuk berbuat baik dan kesesama. Usia semakin muda justru semakin fight untuk bisa lebih bersaing ya dengan kondisi perkembangan dunia yang semakin pesat. Nah, Pandi, Anda digadang-gadang menjadi calon wakil menteri Kemenkumham. Itu benar tidak? Boleh saya minum dulu, Pak? Ya.
saya nggak tahu juga awalnya itu seperti apa, Pak. Ini digadang-gadang karena dekat dengan orang-orang Kemenkumham atau seperti apa? Oh, enggak. Saya pikir, Tidak ada hubungannya. iya. Saya pikir gini. Iya. Ini seru ini Pak. Ya, seru setelah ini. ada salah satu media yang mencoba membocorkan gaji warga binaan, ya ini kan sudah tersebar. Itu sampai ada satu orang sampai 4 juta. Satu orang Satu orang. warga binaan Warga binaan. yang terlibat dengan bisnis industri sosial Anda itu ya? Ya, yang Saya katakan kerja di ini, dalam ya, lapas. lapas Ada yang sampai mencapai 4 juta per bulan. Ya. Per item pekerjaan. per item pekerjaan. Dan per bulannya itu bisa 2 atau 3 item pekerjaan ya? Ya. Bisa 2. Maksimal 2. Tergantung momen ininya, waktunya. Ya. Itu. Lanjut Pak Andi. Nah, itu sekarang beredar dan memang potensi di dalam lapas itu sangat bagus. Sehingga gaji sampai segitu bagi saya nggak ada masalah karena itu kan mereka yang menghidupkan bisnis ini di dalam penjara. Itu bagi saudara-saudara warga binaan. Ya. Secara personality Pak Andi digadang-gadang jadi wakil Menteri Hukum dan HAM itu sejak kapan? Ini begini, saya sering ketemu dengan orang di jalan apa segala macam. Iya. Karena kan memang ramai di pemberitaan. Pak Andi ya, Pak Fahrul ya, gini. Meskipun saya di Jawa, saya, oh ya kegiatan yang menarik dalam lapas. Oh ya, dan akhirnya banyak yang sering mengunjungi lapas. Nah, diskusi ini sering didiskusikan teman-teman Fakultas Hukum di Jawa mengenai terkait industri di dalam lapas. Dan konon ini kata mantan Sekjen Menteri Hukum dan HAM, dia 6 kali jadi Sekjen 6 Menteri. Kata beliau begini, bila mana ada industri dalam lapas, maka urusan penjara itu selesai minimal 75%. Jadi 75% itu urusan di dalam penjara. Kata beliau, ini Andi Hasanuddin Masaile, 75% itu selesai urusan penjara dalam lapas karena sudah masuk persoalan pembinaan. Kan itu. Nah, munculnya isu itu kan teman-teman di kampus, teman-teman di praktisi hukum itu yang sering mendiskusikan mereka di dalam kampus. Itu baik untuk ilmunya mereka maupun kemudian mereka menanggapi kegiatan ini. Karena memang ketika melakukan industri di dalam lapas, sebenarnya mereka sudah menyiapkan diri untuk keluar, Pandi. Nah, itu. Oh, jadi sejak saat itu di publik Anda sering diundang sebagai pembicara atau di ruang-ruang diskusi Anda sering diundang untuk hadir karena kegiatan Anda industri Ya, ada yang ini. seperti itu, tapi diskusi mengenai teman-teman memunculkan wacana itu pada saat ada gonjang-ganjing di dalam internal Kementerian Hukum dan HAM pada saat ada Wamenkumham ini yang tersangka. Nama Anda sering disebut. Ya. Nama Anda masuk nominasi. Ya. Salah satu wakil sosok pemuda di tanah air ya, yang memiliki kepekaan sosial yang begitu tinggi dan sukses di dunia bisnis. Ya. Bagaimana perasaan Anda sampai saat ini dengan adanya hal itu? Ya, tentu diobrolkan aja perasaan saya sangat senang. Persoalan nanti Pak yang berkompeten memilih itu tentunya beliau juga mempunyai standar dan cara berpikir ketika beliau mewujudkan itu. Kan yang bisa mewujudkan itu kan cuma satu, Pak. Ya, Pak Presiden. Ya. Pak Presiden. Pak Presiden. Kan itu. Ini kita bukan berandai-andai. Ya. Tapi kalau misalnya ini rezekinya Andi Fahrul, Ya. jujur jawab ya Andi Ya. Fahrul ya. Andi Fahrul siap melaksanakan amanah itu. Oh, saya sangat siap, Pak. Sangat-sangat siap. Karena kenapa? Saya mampu merajut kolaborasi antara lembaga pemerintah dengan lembaga pemerintah maupun lembaga pemerintah dengan pihak swasta. Bisa kebayang. Usia bukan penghalang ya. Oh, bukan. Justru usia muda seperti ini yang Pak Jokowi senang kalau memiliki prestasi yang benar-benar bermanfaat untuk bangsa dan negara. Ya. Kalau melihat kebijakan-kebijakan Pak Jokowi
selama beliau memimpin, beliau sangat berkomitmen dan konsisten terhadap teman-teman milenial dan Gen Z yang mempunyai keahlian, skill tersendiri ya Skill untuk tersendiri. memajukan bangsa. ya dia sangat Iya. membuka ruang itu. Tadi dan Pandi mengatakan Anda mendapatkan dukungan apa dan sebagainya. Ini bentuk dukungan seperti apa ini? Saya mau tahu ini, Pandi. ini ada beberapa, Pak, dalam bentuk secara lembaga maupun Lisan atau tertulis, Pak? tertulis. Misalnya apa? Misalnya lembaga Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia, terus kemudian teman-teman pengurus pusat Ikatan Mahasiswa Sulawesi, terus kemudian ada teman-teman dari IMM, terus ada teman-teman dari HMI. HMI. Ya, Ini mereka semua mendukung, adik-adik mahasiswa lembaga mahasiswa ini mendukung Pak Andi jadi wamen ya. iya. Jelas dalam surat dukungan itu. Surat dukungan jelas seperti itu. Seperti itu. Saya juga, kenapa? Saya bertanya, loh kok mengirimkan hal seperti ini? Kanda, kami melihat bahwa kegiatan yang real dan konkret dalam pemberdayaan, kami belum pernah melihat se-oke ini di Indonesia. Karena yang lain itu sifatnya gimmick, selesai gunting pipa, udah selesai juga. Iya. Kan itu. Nah ini memang tiap hari, Pak. Jabatan wamen itu kan ranah politik. Ya. Ranah politik. Anda sudah mempersiapkan mental untuk masuk ke ranah itu. Anda dipilih untuk menduduki jabatan tersebut. Sejak kuliah, Pak Andi, saya sudah memimpin. Pengalaman Anda Ya, di bangku kuliah seperti apa? Memimpin apa? saya pernah memimpin mahasiswa hukum se-Yogyakarta. Yogyakarta. Setelah Mahasiswa itu, umum. ya. Mahasiswa hukum se-Yogyakarta. Ya, setelah itu dipercaya menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia. Jadi Anda Secara sangat nasional. optimis mampu melaksanakan mengemban amanah itu ya? Sangat-sangat optimis. Sangat-sangat optimis. Langkah apa yang akan Anda lakukan Anda? Oh, kami berdoa kalau untuk itu. Hah? Kami cukup berdoa. Sudah ada blueprint ke depan? Oh, sudah. Pastinya sudah ada. Sudah ada. Sudah ada konsep ke depan Ya, saya sangat percaya diri karena kita mempunyai success story dalam membangun ini. Iya. Kan itu, Andi. Ketika kemudian kepercayaan ini diberikan sama Bapak Presiden, maka semangat sebagai anak muda dan semangat kolaborasi yang harus kita bawa saat sekarang ini, itu yang akan mempercepat membangun industri dalam lapas. Bukan cuma hanya persoalan garment, tetapi kegiatan-kegiatan yang lain kita bisa libatkan seluruh komponen anak bangsa untuk ikut di dalam industri dalam lapas ini. Ya. Pandi, Ya. saya sangat bangga bisa berbincang dengan Anda. Ya. Sosok pemuda milenial ya, yang tidak hanya berpikir keuntungan itu adalah sesuatu yang wajib hukumnya diraih dalam bisnis, Ya. tapi lebih bagaimana melakukan kerja-kerja sosial sambil tetap berpikir bisnisnya ini bisa survive. Ya. Anda di mata saya itu sosok yang mulia. Pertahankan sikap itu. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan diam melihat aksi-aksi baik Anda. Amin ya Allah. Ya, insya Allah kedepannya saya optimis kalau Republik ini punya pemuda-pemuda yang sepemikiran dengan Anda. Saya yakin bangsa ini akan tinggal landas melebihi negara-negara lainnya. Amin. Saya harap itu Pandi. Yap. Dimanapun kaki Anda berpijak, jangan tinggalkan sikap atau pondasi moral yang Pak Andi sudah bangun selama ini. Saya bangga bisa berbincang, berdiskusi dengan Anda. Pemirsa, Potere Spesial Podcast, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung acara. Ada mungkin closing statement yang Anda ingin sampaikan ke pemirsa kami di Inus TV? Pandi. Baik, teman-teman pemirsa di Inus TV, sebagai anak muda penerus bangsa, tentunya kita harus menyebarkan virus optimisme terhadap
teman-teman generasi yang akan melanjutkan bangsa ini untuk 2045 ke generasi emas, itu harus menyiapkan diri mulai sejak saat sekarang dengan nawaitu yang baik, membantu sesama tanpa harus melihat dari latar belakangnya. Terima kasih teman-teman, terima kasih Pandi. Saya juga sangat bangga dipuja-puji seperti itu. Mudah-mudahan tidak menjadi kesombongan bagi saya. Terima kasih sudah diundang di ini. Insya Allah perbincangan ini akan menjadi memiliki nilai-nilai ibadah tersendiri. Amin ya Allah. Kita berdua untuk pemirsa NSC TV Makassar. Terima kasih waktu dan kesempatannya Pak Andi Fahrul Amsal. Terima kasih. Pemirsa Potere Spesial Podcast, demikianlah perbincangan kita dengan sosok pemuda milenial yang sukses di dunia bisnis, sukses di kegiatan sosial, Andi Fahrul Amsal, pemuda milenial asal Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, yang banyak membantu saudara-saudara kita yang menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan masyarakat. Kita support beliau, kita support kegiatan beliau, kita doakan beliau sebab beliau orang baik. Selama kita pada selama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.